Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Julivia Saptadini. Kali ini saya akan membahas materi sosiologi untuk kelas 12, yaitu bab yang ketiga. Untuk bab yang ketiga ini, kita akan membahas tentang materi ketimpangan sosial. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan kita sehari-hari, perkembangan zaman itu akan selalu maju. Nah, hal tersebut tentunya akan membuat kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Nah, ketika kita tidak mampu untuk melakukan atau mengikuti perkembangan zaman tersebut, otomatis kita akan tertinggal. Nah, kondisi ketertinggalan tersebut akan mengakibatkan yang namanya ketimpangan sosial. Nah, untuk itu, semuanya saya harapkan setelah mempelajari video pembelajaran yang saya buat ini, semuanya dapat menganalisis mulai dari mengapa ketimpangan sosial itu bisa terjadi, lalu apa saja bentuk ketimpangan sosial yang terjadi terutama di Indonesia, lalu dampaknya apa saja. Kemudian yang terakhir, kita harus bisa menganalisis upaya apa yang harus dilakukan agar kita bisa mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, sekarang kita saksikan video pembelajaran yang saya buat ini. Marilah kita simak pembahasan pada bab yang ketiga mengenai ketimpangan sosial. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi bab yang ketiga, yaitu mengenai ketimpangan sosial, terlebih dahulu kita telah membahas pada bab yang pertama, itu membahas materi mengenai perubahan sosial. Dan untuk bab yang kedua, kita juga telah membahas mengenai materi globalisasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah globalisasi. Inti materi yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor penyebab ketimpangan sosial, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ketimpangan itu sendiri, kemudian faktor penyebab secara umum, lalu faktor penyebab struktural dan kultural ketimpangan sosial, dan kemudian faktor penyebab berdasarkan bentuk ketimpangan sosial. Selanjutnya, di sini untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian dari ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial secara umum yaitu ada 5. Yang pertama, ketidaksiapan menerima perubahan. Kedua, kebijakan pembangunan yang kurang tepat. 3. Tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. 4. Institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif. Dan 5. Adanya bias akibat globalisasi. Nah, untuk faktor yang pertama terkait dengan ketidaksiapan menerima perubahan itu terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, faktor kultural. Faktor kultural ini terjadi karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi persaingan di era industri digital membuat mereka sulit bersaing dan semakin tertinggal. Kemudian, faktor yang kedua yaitu faktor struktural, di mana pemerataan akses internet yang minim membuat masyarakat sulit untuk merasakan perkembangan industri digital. Kemudian, terkait dengan faktor penyebab ketimpangan sosial yang kedua yaitu kebijakan pembangunan yang kurang tepat. Hal ini terjadi ketika terdapat proses pembangunan yang seolah dipaksakan dan cenderung tidak memerhatikan aspek-aspek yang terdapat di dalam suatu masyarakat, termasuk kebudayaannya. Contohnya di sini, contoh yang pertama, kebijakan pembangunan perkebunan yang merugikan masyarakat adat karena kehilangan hutan adatnya. Contoh yang kedua yaitu kasus reklamasi yang merugikan masyarakat nelayan. Selanjutnya, terkait dengan faktor ketimpangan sosial yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. Hal ini dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, ketimpangan akses atau peluang, di mana pembangunan pendidikan itu belum merata. Kemudian yang kedua, ketimpangan penghasilan, di mana pekerja terampil pendapat upahnya lebih tinggi daripada pekerja tidak terampil atau biasa disebut dengan buruh. Yang ketiga yaitu pemusatan kekayaan, dan yang keempat, ketahanan ekonomi yang rendah atau guncangan ekonomi. Selanjutnya, terkait dengan faktor penyebab ketimpangan sosial yang keempat, yaitu institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif. Hal ini
terjadi karena contohnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disebut dengan KKN. Hal ini juga terjadi karena adanya pembangunan yang hanya memperhatikan keuntungan bagi segelintir pihak. Selanjutnya, terjadinya pemusatan kekayaan pada kalangan tertentu seperti elit politik dan pengusaha besar. Dan yang terakhir berkaitan dengan adanya bias akibat globalisasi. Hal ini disebabkan karena ketimpangan keterampilan atau skills, penghasilan, perlindungan kerja, dan kesejahteraan antara pekerja terampil dan yang tidak terampil. Kemudian industri digital dan robotik menjadi ancaman dalam menghasilkan pengangguran bagi pekerja tidak terampil. Kita lanjutkan, faktor penyebab struktural dan kultural ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor struktural ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial itu berkaitan erat dengan tata kelola kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak berjalannya upaya pemerintah dalam melaksanakan dan memeratakan hasil pembangunan. Di sini, contoh dari faktor struktural ketimpangan sosial yaitu 1. Persoalan stunting yang disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan kesehatan. Contoh yang kedua, kebijakan impor beras yang merugikan petani lokal. Contoh yang ketiga, sulitnya masyarakat miskin dalam mengakses bantuan hukum. Selanjutnya, faktor penyebab kultural ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial itu berkaitan erat dengan pola perilaku masyarakat yang dipertahankan dalam kebudayaan serta adanya sikap mental masyarakat seperti etos kerja yang rendah, kurang kompetitif, dan tidak berorientasi ke masa depan atau zaman sekarang ini biasa disebut dengan kaum rebahan. Contohnya, di sini yang pertama adanya pandangan yang pasrah dalam hidup atau mudah menyerah. Nah, ini disebut dengan fatalistik. Seperti makan tidak makan asal kumpul. Selanjutnya contoh yang kedua, tidak suka menabung dan berinvestasi. Dan contoh yang ketiga, budaya menerobos aturan demi mendapatkan keuntungan tertentu, yaitu dengan cara korupsi. Nah, selanjutnya, di sini ada juga faktor penyebab berdasarkan bentuk ketimpangan sosial, di mana ada ketimpangan pendapatan, ketimpangan gender, ketimpangan kesehatan, dan ketimpangan pendidikan. Hal ini bisa dianalisis faktor penyebab ketimpangan berdasarkan bentuk atau jenis ketimpangan sosial yang ada. Ya, kita membahas mengenai upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial. Upaya itu sendiri tergantung kepada permasalahan ketimpangan sosial yang terjadi. Secara garis besar, pengurangan ketimpangan sosial itu bertujuan yang pertama, mengembangkan wilayah-wilayah strategis dalam mengoptimalkan sumber daya. Kedua, meningkatkan pembangunan di wilayah tertinggal. Ketiga, mengembangkan wilayah perbatasan menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan. Yang keempat, membangun kepercayaan sosial antar kelompok. Dan yang terakhir, menyeimbangkan pertumbuhan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil, yang efisien dan efektif. Demikian penjelasan saya mengenai materi sosiologi kelas 12, yaitu bab yang ketiga mengenai ketimpangan sosial. Semoga segala yang telah saya terangkan di video pembelajaran ini benar-benar bisa kalian semua pahami dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.